Kali ini insya Allah kita akan mencoba loncat sedikit atau bahkan loncat mundur dalam rangka menyambut Ramadan. Kita ingin mencoba melihat dan membahas Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, seruan khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Seruan Allah Subhanahu wa taala itu sering bersifat umum, ya ayyuhan nas atau ya ayyuhan, atau kadang-kadang lebih khusus tapi bermakna umum, seperti seruan pada Bani Israel. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Walaupun seruannya tertuju kepada Bani Israel, tapi tentu juga teralamatkan pada semua manusia. Tapi kalau nyayang lagi amanu, nah itu memang khusus hanya pada orang yang beriman. Jadi yang tidak beriman, mereka tidak harus merasa terpanggil oleh ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian melaksanakan ibadah salat. Memang kalau nanti kita lihat di dalam Al-Quran, perintah melaksanakan ibadah itu selalu ditujukan pada orang yang beriman. Karena orang yang beriman, maka dia akan Islam. Kalau seseorang belum juga kalau Muslim, berserah diri pada Allah, itu artinya ada masalah dalam keimanan. Maka saya sering mengatakan iman dulu baru Islam. Seseorang itu mukmin dulu baru dia Muslim. Karena kalau kita baca di dalam sejarah nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran, itu 13 tahun pertama dari 23 tahun masa risalah, khususnya ketika Rasulullah SAW masih berada di Mekah, yang dikenal dengan ayat-ayat Makkiyah. Itu salah satu cirinya, seruannya masih umum pada manusia, ya ayyuhan nas. Dan ajakannya adalah agar manusia beriman, ya ayyuhan nas taqullah, ya ayyuhan nas dzkuru rabbakumul ladzi khalaqakum. Dan ternyata mengimankan manusia ini justru proses yang paling sulit. Tahun dari masa risalah 23 tahun itu Rasulullah SAW berjuang dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala hanya agar mengiring manusia untuk beriman. Dan kita tahu dalam sejarah ternyata ya seperti itu hasilnya. Hanya berapa orang-orang yang mau beriman, hingga akhirnya itu dicatat untuk hijrah ke Madinah. Kalau kita lihat
Masa risalah itu 23 tahun. 23 tahun. Kita bagi periode pertama itu yang di Makkah. Ini kurang lebih 13 tahun. Lalu yang di Madinah kedua kita sebut itu kurang lebih 10 tahun. Kalau di sini salah satu cirinya seruannya adalah yang diwarna kayak manusia. Diajaklah manusia itu untuk beriman. Tidak ada satupun perintah ibadah turun di situ kecuali sholat. Jadi sholat itu turun itu pun 1,5 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi perintah-perintah ibadah sahur pagi dan sebagainya ada di sini. Manusia itu diajak beriman dulu. Meyakini Allah sebagai ilahnya. Dan tidak ada ilah selain Allah. Dan ilah illallah. Nah, untuk mengajak manusia mengilahkan Allah itu 13 tahun. Tapi untuk mengislamkan manusia itu 10 tahun. Karena orang kalau sudah beriman dengan mudah akan diislamkan. Kalau kalian sudah beriman, ya alladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang enggak beriman enggak usah. Tidak ada perintah ibadah untuk orang-orang yang tidak beriman. Ini berapa? Tidak ada gunanya juga ibadah dilakukan oleh orang-orang yang kafir. Jadi orang yang beriman dengan sendirinya dia akan patuh tunduk taat pada Allah. Patuh tunduk taat itu dalam bahasa Arab disebut Islam. Islam itu nama kata benar. Jadi orang yang beriman percaya maka dia akan Islam. Tunduk patuh dan taat. Jadi kalau masih ada orang muslim mempertanyakan aturan dan hukum Allah, kenapa itu ini, kenapa itu, sehingga dia belum mau melaksanakan, itu belum beres sebenarnya. Itu tanda bahwa dia itu belum menjadi orang muslim. Dan celakanya mungkin kita ini banyak orang-orang Islam itu lahir bukan karena dia itu mukmin. Jadi terbawa oleh lingkungannya, orang tuanya Islam, dia terkecil, biasa sholat dan sebagainya. Sehingga dia Islam belum tentu mukmin. Ya ikut-ikutannya. Harusnya seorang itu dia Islam karena dia beriman, dia Muslim karena dia mukmin. Nah, sehingga ketika kita akan melaksanakan perintah sahur atau seluruh syariat kehidupan kita, yang paling pertama harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing, kita yang mukmin tidak. Kalau seandainya kita tidak termasuk orang yang mukmin, ya nggak usah sahur. Kenal puasa, kenal sahur. Dia harus ini sekali kan kita yang tidak mukmin tidak diserukan untuk coba aja lihat dalam Al-Quran ada perintah ibadah kepada orang kafir. Ya orang kafirun, hakimus sholat, ada pak. Ya orang kafirun, kutiba alaikumus syiyam, ada. Tapi beriman dulu. Makanya yang paling pertama harus kita tanyakan pada diri kita ini mukmin atau tidak menurut Allah. Kalau nanti kita merasa belum beriman, ya beriman dulu, jangan cuma beribadah, nggak ada gunanya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Al-Kahfi 104. Enggak ada gunanya amal sebaik itu kalau itu tidak dilakukan dalam dasar keimanan. Dan sebuah amal tidak akan menjadi amal yang saleh kalau tidak iman. Hanya kalau Allah sudah menyebut amal saleh itu selalu
Makanya nanti kita akan ketemu dalam hadis sahih itu, man shoma Ramadan imanan. Dan siapa yang melakukan ibadah sahur dengan dasar iman, wahbi sabar dan hanya mengharap pahala dari Allah, baru dia akan begini. Rabbul filahu ma'atab dan rabbi Allah akan mengampuni seluruh dosa yang pernah dilakukan. Man shoma Ramadan imanan kasih ayyuhalladzina amanu. Ini kadang-kadang kita memaksakan anak kita untuk beribadah sambil anak itu belum tentu beriman. Lalu kalau kasih orang tua itu, anak saya susah sekali disuruh sholat. Kenapa kita akan bertanya dia belum beriman? Cuma kalau dia sudah beriman, pasti dia ingin sholat. Pasti dia ingin sholat. Ada masalah dalam beriman. Kenapa kita harus bertanyakan apakah kita itu mukmin atau tidak atau bukan mukmin? Karena di dalam ayat 14 Al-Hujurat jelas sekali Allah menafikan pengakuan keimanan sekelompok orang-orang Arab Badui itu di hadapan Rasulullah SAW. Qalatil Arabu amanna, berkata orang-orang Arab Badui itu, kami telah beriman. Allah langsung menegur mereka lewat Rasulullah SAW. Qul, katakan Muhammad, sampaikan kepada mereka, lam tu'min, kalian belum beriman. Apa artinya? Artinya tidak setiap orang yang mampu beriman itu mukmin menurut Allah. Jadi tidak setiap orang yang menyatakan dengan lidahnya saya beriman itu pasti mukmin. Orang munafik itu paling lancar lidahnya kalau urusan munafik. Makanya kalau pernah kita baca dalam menjelang perang Uhud itu, Rasul begitu luar biasa terkejut. Ya, ketika dari 1.000 pasukan umat Islam yang disiapkan untuk perang Uhud itu, 300 diantaranya orang munafik, 1/3. Paling teruji ketahuan munafik itu ketika dibawa ke medan perang. Selama ini kelihatan sholat, kelihatan ini, kan muslim banget ya. Jadi orang yang beriman itu tidak cukup hanya dengan pengakuan. Makanya dalam definisi iman para ulama itu al-yakin fil qalb wa talaffuz bil lisan wal amal bil arkan. Keyakinan yang ada dalam hati itu yang pertama. Cuma karena kita tak bisa meneropong hati orang, susah kan meneropong hati orang. Siapa yang mampu? Ada mampu. Rasul saja tidak takut. Karena yang maha tahu hati manusia hanya Allah yang dalam mengasih qulub. Maka yang bisa kita yakini sementara dia itu mukmin atau tidak dari ucapan dan perbuatannya. Talaffuz bil lisan wal amal bil arkan. Padahal ucapan dan perbuatan seseorang itu belum tentu gambaran dari hatinya. Nah, itu susahnya menghadapi orang munafik. Pertanyaan itu harusnya kita alamatkan juga pada diri kita. Nah, kita ini apakah termasuk orang yang beriman? Kalau nanti jawabannya masuk, nah, tahu nanti hari Senin. Nanti hari Jumat itu berapa? Sudah apa tahu? Nanti jawabannya belum termasuk. Sudah apa tahu? Siapa yang terus tahu? Kalau belum beriman, yang terus tahu siapa? Allah tidak pernah menyuruh orang yang tidak beriman untuk beribadah. Jangan sampai GR gitu. Melakukan sahur maksud orang yang beriman kata Allah. Ya, nggak ada gunanya sama sekali, nggak ada manfaat. Gimana kita bisa mengukur diri kita itu mukmin atau tidak?
mukmin atau tidaknya seseorang itu standar keimanan yang paling sangat mendasar, itu paling sangat mendasar. Untuk seorang mukmin, dia harus membuktikan dalam kehidupannya di alam dunia ini bahwa cinta dia kepada Allah dan Rasulnya di atas cinta dia kepada dunia dan seterusnya. Itu standar paling mendasar. Standar seorang itu sehingga dia tidak akan pernah mencintai sesuatu di dunia ini yang tidak dicintai Allah. Dia hanya akan mencintai yang dicintai oleh Allah dan Rasul, dan membenci semua yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Gak masuk akal sehat kalau seorang mengaku dia beriman, mencintai Allah, pada saat yang sama juga mencintai yang dimurkai oleh Allah. Kita apa? Ya, 165 atau 44. Sehingga dia siap untuk mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, harta, perasaan, bahkan kalau perlu nyawanya untuk membuktikan cintanya kepada Allah. Jadi jangan hanya sekedar disuruh orang mengorbankan tenaga sedikit, waktu sedikit, bahkan harta juga ada di luar karena sholat. Kalau pun nyawanya pun dia korbankan, siap untuk membuktikan cintanya kepada Allah. Itu yang begitu yang mukmin itu. Nah, silakan tanya pada diri kita masing-masing, silakan kita mukmin seperti itu. Sehingga kita hanya akan mencintai istri kalau menurut keyakinan kita memang istri kita itu patut untuk dicintai oleh Allah. Kita hanya akan mencintai suami kalau menurut keyakinan kita suami kita itu layaklah untuk dicintai oleh Allah. Kita akan mencintai anak, mencintai orang tua, mencintai harta, mencintai apapun di dunia ini kalau memang yang kita cintai di dunia ini layak untuk dicintai oleh Allah. Itu iman. Nah, saudara, kita memiliki itu. Ini persoalan kita di negeri yang katanya mayoritas Muslim ini, kenapa? Ya karena kita Islamnya itu gak melalui proses seperti Rasulullah SAW mengislamkan orang-orang Arab jahiliyah itu. Dibuat mukmin dulu, baru Muslim. Karena itu bagi seorang mukmin apakah dia akan menerima semua aturan dan hukum Allah. Dan di dalam ayat 15 itu dikatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Di awal Al-Baqarah biasa dan kita mengetahui. Jadi kalau masih ada seorang atau mungkin lalu meragukan satu ayat Allah, kenapa itu begini, kenapa itu begini, apa itu benar, oke, padahal itu sudah jelas aturannya seperti itu. Nah, itu belum benar imannya orang. Itu menjadi salah berpikir. Ya Allah. Jadi keimanan ini modal utama awal dari selamat tidaknya manusia di mata Allah. Nah, ini iman. Lalu yang kedua adalah wa'amilus shalihat. Nah, salah satu wa'amilus shalihat itu adalah perintah saum. Nah, kalau memang sudah beriman, salat, saum.
Pertanyaannya, apakah setiap orang yang beriman kalau dia melakukan amal ibadah itu pasti menjadi amal soleh? Belum tentu. Belum tentu. Saya punya keyakinan ini saya ada pengalaman gitu ya. Nah, karena faktor usia atau di mana saya nggak tahu. Tapi kurang lebih 3 minggu yang lalu, waktu itu sedang sendirian di kamar. Tiba-tiba saja loh. Tiba-tiba saya terima. Bukan hanya urusan waktu saja. Saya suatu saat pasti harus meninggalkan alam dunia yang baru. Muncullah tiba-tiba dalam benak itu pertanyaan ini. Ya Allah, hari saya kesalahan. Ambil terbayanglah perjalanan ke alam malam yang selama ini saya ketahui dari hadis-hadis Nabi bahwa saya kesalahan. Dan terus terang saya tidak mampu menjawab pertanyaan ini. Karena saya tidak mampu menjawab, yang muncul kemudian suasana mencekam ya, mencekam, rasa khawatir takut kepada itu. Inilah resiko saya. Saya pikir wajar saja lah saya punya rasa turun seperti itu. Kenapa? Karena sampai dengan detik ini saya merasa saya belum berhasil saya menjadi orang yang soleh. Enggak wajar aja itu. Saya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu saja. Amin. Lalu saya teringat dengan wasiat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu qabla asal. Hisablah diri kalian. Hisab itu diri kalian. Mumpung kita masih hidup dalam dunia, sehingga kalau ada kekurangan kita masih bisa melengkapinya. Kalau ada dosa kesalahan kita masih bisa minta maaf, bertobat. Sebelum datang suatu masa, kata Sayyidina Umar, giliran Allah lah yang akan menghisab kita. Dan masa itu diawali dengan saat sakratul maut untuk selama-lamanya. Dan kita sudah tidak bisa lagi memperbaiki diri di situ. Jangan bermimpi bahwa nanti kita bisa beribadah di alam barzakh. Kalau mau tahajudlah sekarang. Jangan berpikir saja siapa di alam barzakh beribadah sampai di situ. Lalu pertanyaan yang muncul lagi, gimana cara menghisabnya? Kalau menghisab bagaimana? Tadi masih ada rumah yang sadar itu kita sudah bisa ukur diri kita ya. Sudah mencari amal soleh. Saya punya keyakinan gitu. Keyakinan yang didasari oleh pengetahuan saya selama ini tentang Islam.
andai kata ya, pokok-pokok ibadah kita diterima oleh Allah menjadi amal soleh, mabrur, makbul. Tidak usah seluruh hidup kita yang pokok-pokok saja dulu ibadah, sholat, saum, haji, umroh, itu yang kita sebut pokok yang ada dalam hukum Islam terutama. Itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin Pak surga kita. Yakin, mau dulu. Kenapa? Banyak tadi kita temukan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjamin itu dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Kita menghapus dosa di antaranya. Jadi hari Jumat kemarin kita baru menghapus dosa bersama dulu. Nah, hari ini kita mulai lagi berbuat dosa, misalnya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Datang hari Jumat, hapus lagi sama dulu. Dari satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antaranya. Katakanlah Bapak terakhir umrah 15 tahun yang lalu, nah, kemarin umrah lagi. Dosa 15 tahun hapus. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melakukan ibadah saum Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan untuk menghapus seluruh dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ini malah seluruh dosa, Pak. Bukan seminggu, bukan sebulan, setahun, seluruh dosa. Karena ada orang misalnya sejak akil balik maksiat dan dosa sampai usia 65, berarti 50 tahun dia dalam maksiat dan dosa. Pas usia 66, nah baru dia saum, dan saum Ramadan dia diterima. Dosa 50 tahun hapus semua. Ini kalau Ramadan yang akan datang ini saum kita diterima, lalu katakanlah tanggal 1 Syawal kita meninggal dunia, jangan tanggal 1 lah. Ya mungkin mau kumpul dulu dengan keluarga, beberapa kali terus itu lebet, tanggal 10 aja lah. Cukup saya kira-kira 2 hari kumpul itu. Dulu saja misalnya kita meninggal dunia, dan selama 10 hari itu kita tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berbau syirik, berbau kufur. Ada perbuatan dosa lalai kita. Selama 10 hari itu tiap hari ada dosa-dosa lalai kita. Meninggal kan masuk yakin surga. Untuk bisa kita orang yang beriman itu masuk surga, kan asal bisa ibadahnya itu lebih berat dari dosanya. Ada orang berpendapat bahwa dosa sekecil apapun harus dirasakan dulu di neraka. Tolong saya kasih dalilnya. Jelas Al-Quran menyatakan man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Asal amalnya itu lebih berat dari dosanya. Misalnya dosanya 50 kilo, amalnya 50 kilo lebih 1 gram. Lebih berat kan Pak? Masuk dosa 50 kilo, masuk langsung ke surga. Bahwa fi'ani satu radiyah dalam kehidupan yang diri Allah. Di mana kehidupan yang diri Allah? Surga Pak. Yang terpaksa harus mampir di neraka itu yang orang maman khaffat mawazinuhu, yang amal ibadahnya lebih ringan dibanding dosanya. Itu dengan terpaksa harus mampir dulu di neraka, walaupun dia seorang mukmin. Sekarang dosa 50 tahun sudah dihapus, sementara amal dia yang 50 tahun ayat setik-setik dan mama itu kan tidak dihapus Pak. Yakin masuk surga. Lalu ada lagi hadis Rasulullah yang mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Surga. Padahal dia sudah 18 kali dihajikan.
Ya, Pak, sekali saja sudah jaminan surga 18. Saya pernah Pak di Jeddah untuk ketemu ada seorang jemaah haji. Jemaah haji kita. Lihat dari gaya-gayanya itu, wah itu orang benar-benar biasa ke sini, ke kantor itu. Akhirnya saya tanya, Bapak biasa sudah terbiasa ke kantor sufi. Sudah berapa kali Pak Haji? Baru 18. Belum ada batasan kuota apa. Jadi dia tahu. Jadi begitu dia mau pergi haji sana, sudah daftar lagi untuk tahun depan. Itu sulit. Ada batasan. Jadi kalau saja ibadah-ibadah pokok kita diterima oleh Allah, mantap, sudah perintah. Ini baru urusan menghapus dosa. Belum lagi nanti Allah menjanjikan lewat Rasulnya, Qur'an malikina dan billah lahul hasanat bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dha'fin. Setiap amal ibadah manusia, Allah berkenan melipat gandakan mulai dari 10 sampai dengan 700 kali. Pertanyaan yang segera muncul, kemana angka 1 sampai 9? Kenapa harus dimulainya dari 10? 1 itu angka untuk niat. 2 sampai dengan 9 itu untuk usaha. Nah, 10 ketika amal terlaksana. 10, 11, 12, 13 itu tergantung kualitas amalnya. Paling tidak bisa sampai 700 kali. Dari sekali kita berniat itu sudah tertulis 1 pahala. Oh, kalau kita berbanyak saja ya. Ya, ngomong ya. Asal tentu kita yakin bahwa Allah nggak mungkin bisa kita bohong. Kalau waktu itu kita punya niat. Sekarang ibu misalnya berniat, besok saya mau bersedekah pada pakai miskin 200 ribu. Begitu ibu berniat hari ini, Allah langsung perintahkan, tulis. Sudah 1 pahala. Ibu cari uang yang 200 ribu, ibu cari mungkin sudah 2-3 pahala. Lalu nanya pada tetangga mungkin miskin mana kira-kira yang paling membutuhkan bantuan sekarang ini. Nanya-nanya itu sudah usaha. Sudah 5, mungkin pahalanya 6. Besoknya ketika ketemu fakir miskin, baru nanti usahakan 200 ribu itu bilang. Gak jadi kan? Bersedekah tidak jadi. Bukan 0, mungkin sudah 9. Sudah 9 Pak, karena sudah niat dan usaha. Seakan-akan ibu sudah 9 kali bersedekah, padahal sekali itu jadi. Kalau seandainya kita jadi bersedekah, mulai dari 10, 11, 12 sampai 700. Nah itu Allah yang punya hak prerogatif Allah menilai, melihat dari kualitas amal. Jadi kalau sholat subuh kita tadi pagi itu diterima oleh Allah, minimal 10 malam, bisa 11. Ini kalau kita melakukan amal ibadah di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan jatuh Lailatul Qadar kali 1000 bulan. Ada yang mengatakan 1000 bulan kali 700. Jadi standar untuk semua hanya ada istimewa di Lailatul Qadar, ditinggalkan lagi 10 bulan. Ini kalau kita beramalnya di Sijadah. Kalau misalnya kita beramal di Mekah, di Masjidil Haram, berarti 700 kali 1000 bulan kali 100 ribu. Sekali berapa? Seberapa? Soal itu. 700 kali 1000 bulan kali 100 ribu berapa? Sudah dosa kita dihapus dengan diterima amal dilipat ganda. Kalau lihat begini mah optimis Pak. Ini ada kan?
anjuran Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hasibu qabla suasaku. Ayo kita hisab. Sekarang umur berapa? Ya, tadi rata-rata yang hadir di sini saya kira di atas 20 lah ya. Yang 60 bagi atas 20 lah. Kalau misalnya 45 saja, 45 kurangi masa akhir balik 15, berarti 30 tahun kan hidup kita yang dihisab oleh Allah per detik. Namanya manusia dzarratin khairan yarah, namanya manusia dzarratin syarran yarah. 30 tahun. Mari kita hitung. Salat fardu saja dulu lah, jangan dulu yang salat sunnah. Salat fardu. Salat fardu 30 tahun berarti sudah berapa rakaat? 30 kali 360 kali 17. Sehari kan 17 rakaat kali 700. Berapa? Selama 30 tahun berarti kita sudah 30 bulan melaksanakan saum Ramadan. 30 bulan kan? Kalau setiap bulan kita dapat Lailatul Qadar, setiap bulan Ramadan kita dapat Lailatul Qadar, kalikan 30 kali 1000 bulan kali 700. Atau ambillah yang paling kecilnya 10 kali 10. Berapa? Ibu sudah berapa tahun jadi istri? 20 tahun misalnya. 20 tahun sudah berapa kali menyiapkan sarapan ke suami? 20 kali 360 kali 1 kali 700. Berapa? Senyum sudah berapa kali selama 20 tahun? Ada suami. Kadang-kadang sehari bisa aja 4 kali saja. Terutama di awal-awal bulan. Kalau sudah 20 para dahar lain, saya bisa senyum dari cerita kalian berapa sekarang 20 kali 360 kali 4 kali 700 berapa? Sementara dosa-dosa kita paling seberapa? Selama 30 tahun berapa dosa kita? Katakanlah kita berbohong sehari sekali. Berarti 30 kali 360 kali 1. Tidak pernah saya menemukan satu dalil pun bahwa Allah mengancam akan melipat gandakan dosa. So, mana dalilnya? Karena misalnya dia berbuat dosa malam Lailatul Qadar, maka ditangkap telah berdosa 1000 bulan. Ngomongin orang, nah ini rada sering. Katakanlah sehari 4 kali saja. 30 kali 360 kali 4 kali 1. Nah, apa? Terus sholat 3 kali sama. Kalau itu dikali 1 kilo saja, sekali 1 kilo. Berapa? Sekali minimal 10 kilo. Mana waktu Islam? Cuma mungkin masalahnya begini. Betul bahwa yang namanya ibadah kita itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa, akan dilipat gandakan pahalanya mulai 10 sampai 700 kali, kali 1000 bulan, kali 100.000. Kalau ibadah kita itu diterima, Pak. Betul yang namanya dosa itu hanya dikali 1, tapi itu pasti diterima, Pak. Jangan pernah ragu, Pak. Karena untuk yang namanya dosa itu gak ada persyaratan harus khusyuk, harus ikhlas. Pasti diterima, ikhlas dan khusyuk apa tidak diterima kalau maksiat. Sementara kita lihat dalam Quran misalnya surat Al-Ma'un, insyaallah kita hafal semua surat ini. Jelas sekali Allah mengancam dengan menyatakan, eksplisit sekali, tegas sekali, sahar sekali. Fawailun lil musallin. Kurang apa? Celakalah orang-orang yang sholat.
Boro-boro dikali 700 sekian kali 1000 bulan, kami satu pun tidak celaka. Bahkan sebagian ahli tafsir mengartikan well di situ menunjuk pada satu tempat di neraka well bagi orang-orang seseorang. Kenapa? Allah lalu mengatakan alasan itu. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah, itu tidak khusyuk. Alladzina hum yura'un. Salatnya tidak ikhlas, tidak lillahi ta'ala. Karena hukum dunia biasa diikuti orang. Wajah namun dan maun, sholatnya itu tidak membuat yang bersangkutan itu menjadi orang yang sholat secara sosial. Maun, al-maun yang saya ketahui maksud dari al-maun ini sesuatu yang secara ukuran materi, kalau diukur dengan materi, hampir tidak ada nilainya. Itu disebut makhluk. Contohnya gini, jam 11 malam, rumah ibu di tempat tetangga. Pas kita buka, ada tetangga langsung minta maaf, ya Allah, Bu. Kalau bukan karena terpaksa nggak mungkin saya berani mengganggu ibu hal-hal seperti ini. Saya kedatangan keluarga dari kampung, mereka baru datang, nggak ada kabar sebelumnya. Tadi saya tanya mereka sudah makan malam belum, kelihatan memang lapar bisa. Maka saya pun kemudian ke dapur memasak kadang-kadang pas mencari garam, subhanallah, habis sama sekalian. Bisa minta tolong Bu, garam sampai itu apa? Sampai jadi garam asal ini sayur. Nah, garam sememel sedetik itu kalau mau dihitung dengan materi kira-kira berapa? 100 rupiah. Nah, kalau dia untuk menolong itu saja sudah tidak mau, kalaupun dia memberi sambil menggerutu dan lain sebagainya dan seterusnya, wah itu benar sholat kepada Allah. Jadi Allah sampai melihat sholat seseorang itu bukan hanya pada kepentingan dirinya, berapa manfaat bisa dirasakan oleh masyarakat di sendiri. Dan nanti kita akan ketemu lagi dalam surat Al-Ankabut 45 ya, inna sholat dan hamil masa dilakukan. Sholat itu harus bisa membuat orang itu tercegah dari perbuatan keji dan masyarakat harus bisa menikmati orang-orang soleh. Lalu nanti kita akan ketemu dalam hadis. Kalau tidak diawali dengan kata kam, maka Allah mengawalinya dengan kata rupa. Kan min sha'imin, rupa sha'imin, rupa qa'imin, laisa lahu min qiyamihi illa al-haram. Rupa sha'imin, laisa lahu min siyamihi illa al-ju'ata. Kan atau rupa itu kata dalam bahasa Arab yang bermakna jumlah yang banyak. Jadi kalau mau kita terjemahkan, ini harusnya kita terjemahkan menjadi begini: alangkah banyaknya orang yang sholat, mereka tidak memperoleh apa dari sholatnya kecuali capek. Alangkah banyaknya orang yang sahur, mereka tidak memperoleh apa-apa dari sahurnya kecuali sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Alangkah banyaknya. Artinya Pak Rasul ingin menyatakan dari semua orang yang sholat dan sahur, hanya sedikit yang sholat dan sahurnya itu bakal diterima oleh Allah. Itu sebabnya nanti kalau kita lihat di Al-Baqarah 179, baik dari kelompok jin dan manusia yang diperintahkan untuk beribadah itu,
khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang bakal masuk surga itu hanya sedikit. Kebanyakan jin dan manusia itu akan menjadi penghuni neraka. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Kenapa? Orang yang beriman dibanding orang yang kafir hanya sedikit yang beriman. Dari sejak manusia diciptakan sampai dengan turunnya para rasul sampai detik ini, insya Allah sampai kiamat, jumlah orang mukmin tidak akan pernah lebih banyak daripada orang kafir. Dari mana saya bisa menjadi? Bukan saya, Allah yang menyatakan. Al-Araf 79. Yang mukmin dibanding yang kafir hanya sedikit yang mukmin. Yang mukmin yang sedikit itu hanya sedikit yang taat beribadah. Lihat saja sekarang di negeri yang katanya mayoritas muslim, berapa persen yang taat beribadah. Apalagi kalau kita aktivitas ibadah dalam arti kafah A sampai Z kehidupan hidup kita per detik. Wah, seumur negeri ini merdeka 70 tahun belum pernah satu detik pun kita melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat mereka. Ya. Ambillah sekarang urusan pribadi kita saja, hukum Allah yang kita sebut seperti itu. Berapa persen yang taat beribadah? Yang mukmin hanya sedikit dibanding yang kafir. Mukmin yang sedikit itu hanya sedikit yang taat beribadah. Yang sedikit yang taat beribadah itu kata Rasul hanya sedikit yang ibadahnya bakal diterima oleh Allah. Berarti yang bakal masuk surga setipis saja. Semisli. Tadi mah kelihatannya surganya sudah di depan mata. Itu masih dalam budi ini. Jadi saya tidak bermaksud hari ini ingin membuat kita jadi pesimis. Harus optimis. Kenapa? Allah jangan masak yang itu termasuk. Amin. Mudah-mudahan. Nah, masalahnya gimana, Pak? Gimana caranya supaya ibadah kita itu jangan sia-sia seperti kata Allah tadi. Kita merasa sudah melakukan yang terbaik, padahal kata Allah sia-sia semua yang kita lakukan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira mereka sudah melakukan yang terbaik dalam hidup. Itu yang tadi Al-Kahfi 104. Ini yang sering kali saya sampaikan, bahwa ada dua hal pokok yang harus kita miliki dalam beribadah. Apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan syariat dan hakikat ibadah. Ada dua. Syariat itu dari kata syariat. Syariat itu jalan. Syariat itu jadi bentuknya plural jamak karena jalan itu tidak hanya satu. Sama dengan thariqah. Nah itu sama. Artinya jalan-jalan. Thariqah itu jalan. Orang-orang sufi lebih suka menggunakan ini. Thariqah. Menempuh jalan. Orang ulama fikih lebih cenderung menggunakan kata syariat. Islam, akidah dan syariat. Thariqah jalan. Jadi ada syariat, jalan yang harus ditempuh. Untuk apa? Untuk bisa mencapai tujuan. Nah, tujuan itu yang disebut hakikat. Nah, ini jadi ada hakikat yang sedang kita ini tempuh di sini. Ini hakikat. Untuk sampai sana kita berada di sini, kita harus menempuh jalan. Nah, jalan inilah yang disebut dengan syariat. Rencananya besok saya mau pergi ke Jakarta untuk menemui si Eta Pertanyaan saya, ke Jakarta itu tujuan bahasa saya tadi, saya mau
Ke Jakarta tujuan apa? Bukan. Yang tujuan apa? Ke Jakarta itu apa? Syariat. Apa hakikat saya ke Jakarta? Kenapa saya ke Jakarta? Menemui syariat. Itu hakikat kenapa saya ke Jakarta. Ke Jakartanya bukan tujuan. Andai kata kemudian saya ketahui bahwa si Eta itu sedang di Garut, ke Garut ya, tidak akan ke Jakarta, ya kan? Nah sekarang, untuk saya bisa menemui, mencapai tujuan hakikat, saya harus menempuh perjalanan baru Jakarta. Saya banyak pilihan, bisa mobil pribadi, bisa mobil umum, macam-macam lagi, bisa bus, bisa travel, bisa kereta api, bisa pesawat pribadi, bisa lewat Puncak, bisa lewat Cipularang, bisa lewat Subang, lewat Jakarta, lewat Jogja, Cirebon bisa, Cirebon itu terus berdiri. Lebih jauh, pokoknya saya harus sampai di Jakarta tepat pada waktu yang disepakati. Sampai saya ke Jakarta. Begitu sampai di Jakarta baru berdering telepon sampai saya dari Seta. Hampura saya Pak, maafkan saya. Begitu luar biasa paniknya saya begitu ditelepon oleh atasan selesai subuh tadi. Saya pergi segera ke meja. Saya sampai gak sempat memberikan maafkan saya. Ini saya sudah diatur. Dengan kata lain, pertemuan kita hari ini apa komentar saya? Sia-sialah semua perjuangan dan pengorbanan saya, sudah mengorbankan waktu, meninggalkan acara ini di Bandung, harta sudah saya korbankan, tenaga dan sebagainya. Saya tidak berhasil mencapai tujuan. Saya cuma menempuh syariat, tidak sampai pada hakikat. Nah, mulai kita memahami tadi hadis tadi. Alangkah banyaknya orang yang sholat, hasilnya cuma capek. Alangkah banyaknya orang yang sahur, hasilnya cuma merasakan lapar dan dahaga. Syariat tidak mencapai hakikat. Mari kita lihat Al-An'am 162. Siapa tahu juga Bapak Ibu memilih ini sebagai doa iftitah sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Syariat hakikat. Syariat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, lebih diumumkan lagi. Hidupku, yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya ucapkan, yang saya rasakan, yang saya pikirkan, setiap gerak langkah saya, bahkan bahwa mati saya. Jalan tujuan. Jalan yang sedang saya tempuh. Apa tujuan? Apa hakikat dari semua syariat ini semua? Lillahi Rabbil Alamin. Saya hanya mengharap ridha Allah. Itu tujuan hidup saya. Karena untuk mencapai ridha Allah yang menjadi tujuan hidup itu, Allah mintakan saya sholat. Sholatnya tujuan bukan. Jalan yang sedang saya tempuh. Allah perintahkan sahur. Allah larang saya berdusta, saya tinggalkan. Larangan apa berdusta itu? Kenapa itu semua saya lakukan? Saya ingin menggapai ridha Allah, itu tujuannya. Makanya kalau kita ingin dalam syariat yang benar, sering-seringlah kita bertanya pada diri kita, yang baru saya ucapkan itu diridhoi tidak oleh Allah. Yang baru saya lakukan baru satu diridhoi tidak oleh Allah. Kalau tidak, kita nggak capai tujuan, Pak, percuma hidup ini. Saya berapa kali ditanya orang soal sholat khusyuk, katanya hanya sholat khusyuk yang bakal diterima oleh Allah. Lalu saya tanya Ustaz ini, gimana definisi sholat khusyuk? Lalu dia mengatakan, sholat yang lain beda lagi, ada tambahan lagi harus gini. Tanya lagi yang lain beda lagi. Akhirnya pusing saya nyimpulkan.
Beliau dari pusing, udah akhirnya saya ikut latihan sholat khusyuk. Nah itu waktu itu di hotel, lagi enak lagi latihan sholat khusyuk. Bayarnya 1 juta. Sudah 2 hari ikut latihan khusyuk. Malah semakin tidak khusyuk karena mikirin 1 juta sudah hilang. Sebenarnya tinggal kita ikuti petunjuk Rasul, istafti nafsa, berfatwalah Anda pada diri Anda sendiri. Ya Allah, saya barusan sholat zuhur 4 rakaat. Apakah sholat saya yang 4 rakaat itu wajar karena saya diridhoi oleh Allah? Padahal selama 4 rakaat itu poro-poro saya ingat kepada Allah. Ingat ini, ingat itu, semua ingat dunia ini. Allah mana pernah saya ingat dalam sholat. Wajarkah sholat saya menjadi diridhoi oleh Allah? Selesai. Ya Allah, tadi selesai sholat subuh, pas keluar masjid, saya lihat makin miskin terkapar di situ. Maka saya pun langsung memberikan uang 1.000 rupiah. Saya lihat setelah uang itu ditaruh di masjid, yang keluar 100. Malah nyopot gitu. 3 jam saya stres pikirin 100.000. Kira-kira sedekah yang seperti itu diridhoi atau tidak oleh Allah? Mudah sekali saudara. Islam dengan kata Rasulullah, berfatwalah dengan diri sendiri. Karena satu setelah Allah yang tidak bisa kita bohongi diri kita. Oh, kalau begitu berarti yang penting itu hakikat, tidak perlu syariat. Oh, ngomong kosong itu. Ngomong kosong, bagaimana saya bisa menemui setan Jakarta kalau saya tidak menempuh perjalanan Bandung Jakarta? Kan ada aliran-aliran sesat yang begitu. Gak perlu sholat, gak perlu sahur, gak perlu ini. Yang penting kita terus hubungan dengan Allah. Kali. Jauh itu. Bahkan sebenarnya untuk bisa mencapai hakikat itu syariat kita harus benar. Kalau syariat sudah tidak benar, jangan bicara hakikat. Percuma, gak akan mungkin sampai ke tujuan. Sampai contoh ini. Tadi saya mau menemui sekitar di Jakarta. Lalu saya naik bus jurusan Bandung Tasik. Pertanyaan saya naik bus jurusan Bandung Tasik. Itu syariat apa? Syariat apa? Syariat yang salah apa? Itu kalau aliran itu masuk aliran sesat. Nah, aliran sesat itu tidak akan sampai tujuan. Sudah salah jalannya. Jalannya sudah salah, bagaimana mau sampai tujuan? Maka yang pertama harus kita luruskan itu supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah, syariatnya dulu harus benar. Benar kata siapa? Kita mau cari ridha Allah, benar menurut Allah. Jangan benar menurut akal kita, jangan benar menurut perasaan kita. Salat subuh berapa kali? 2. Sekarang ada seorang muslim misalnya dia salat subuh 5 rakaat. Menurut ibu, menurut akal 5 rakaat dengan 2 rakaat bagus mana? 2. Bapak sudah dengar kan? Kata ibu 2 juta rupiah. Dengan 5 rupiah itu lebih bagus 2 juta rupiah. Ada dia? 5 dengan 2 bagusan 2. Saya kan bertanya menurut akal. 5. Orang lain syukur 2 rakaat, saya mah 5. Oh bagus. Lebih banyak kan, orang lain cuma 2, dia 5. Masa nggak bagus? Tapi saya yakin betul kalau ada seorang muslim sholat subuhnya 5 rakaat karena dia yakin itu yang terbaik, insya Allah masuk neraka. Baik kalau dia tidak benar menurut Allah.
Maka seperti saya katakan tadi, harusnya manusia itu beriman dulu, baru Islam. Yakin dulu kepada Allah, baru dia tutup. Dulu ada aliran sesat, bukan dulu, sampai sekarang masih ada ya. Ingkar sunnah. Mereka sholat 17 rakaat itu sekali dulu. Biasanya mereka pagi hari. Di pagi hari mereka lakukan, dia bilang nanti begitu pergi di kantor, ada zuhur, temannya ngajak sholat, ayo sholat. Udah ada tadi sekalian. Dan nanti asal sudah sekalian. Apa katanya bedanya? Oh, sempat terpengaruh kan di Garut, di Tasik ya. Sampai akhirnya benar-benar dilaporkan ke ini oleh para ulama, ini diamankan. Sempat terpengaruh. Orang-orang di Muslim di desa-desa di Tasik waktu itu lama itu. Apa katanya bedanya? Bedanya yang satu dicicil, satu dibangun. Yang satu dicicil 2, di luar 4, asal 4, di 3, asal 4, sampai 17. Karena 17 kali 1, 17. So, ada yang lebih bagus dicicil dengan dibayar modal. Masa katanya beli motor dicicil, beli rumah dicicil, beli TV dicicil, beli HP dicicil. Masa ibadah kepada Allah main cicil? Oh, tidak, untuk Allah mah hati-hati nanti kamu kalau oleh Allah di akhirat masuk surga jadi cicil kamu sedih-sedih. Ada krisis di mana? Harusnya orang itu beriman dulu baru Islam, percaya dulu baru dia taat. Begitu saya sakit, kemana saya pergi? Dokter, kenapa? Saya hanya percaya pada dokter. Percaya itu dalam bahasa agama gimana? Percayanya saya kepada dokter itulah yang membuat saya nanti patuh dan taat. Patuh dan taat itu dalam bahasa agama disebut Islam. Masuk kata dokter, masuk. Buka baju, buka. Balik saudara, balik. Tarik nafas, tarik. Tahan. Dan si dokter lupa kasih tahu hembuskan lagi. Udah keluarkan kita, keluarkan. Tidak pernah saya bertanya apa. Udah mulut. Kenapa saya buka mulut? Saya periksa angina saudara kadang-kadang atau tidak. Dari awal saya sudah mengatakan pada dokter saya itu sakit perut. Apa urusannya harus buka mulut? Mari kita diskusi dong. Dokter itu sampai 2 jam saya diskusi soal kenapa buka mulut. Gak pernah terjadi Pak. Jadi sakit saya apa Pak? Ada radang tidak minat saudara. Baik. Sudah ditawar gitu oleh saya. Apakah bisa lebih ringan dikit? Jadi saya bagaimana? Ikuti petunjuk saya sedang buat resep, tebus di apotek. Tebus oleh saya. Begitu keluar dari apotek, ada orang laki-laki yang saya tidak kenal Pak di depan apotek. Langsung manggil saya. Oh, kasih ini. Buka baju. Kalian tidak Pak. Buka mulut. Keluarkan lidah. Oh, saya tidak akan Islam Pak. Tidak akan tunduk patuh dan taat. Kenapa? Saya tidak punya keimanan pada dia. Keyakinan, saya pinjam itu dalam istilah bahasa ya. Tapi dulu Pak siapa? Untuk kamu nanti kalau saya mau beli karet saya baru saya akan tunduk pada dia Pak. Minum obat itu 3 kali 1 sebelum makan, 3 kali 2 setelah makan, sehari 9 tablet dan kapsul saja. Kata dokternya harus habis selama 5 hari, dua-duanya antibiotik. Berarti ada 45 tablet dan kapsul yang harus saya minum selama 5 hari. Apa salahnya kalau saya minum sekaligus? Mana lebih baik disisir dengan dibayar kontak? So, minum sekaligus, nanti buru-buru disolatin batu. Insya Allah segera dimandikan di sholatkan. Ini orang-orang liberal
keimanan mereka. Coba mereka itu kalau sudah berhadapan dengan dokter, kan berani mereka menentang gitu kan. Kenapa Islam harus mengatakan? Kenapa dokter harus begini? Kenapa ini? Kenapa besi bangunan ini tiangnya harus pakai besi 16? Wah, nggak tahu saya. Kalau mau tahu, jadi arsitek dulu, belajar dulu. Mana nggak tahu, dan serahkan aja dulu. Kenapa besi 16, besi 12 itu urusan arsitek pak. Taat si orang-orang liberal ini pak, yang menuhankan akalnya. Tapi kalau sudah mulai berhadapan dengan Allah, maka mereka merasa lebih tahu dari Allah. Masih kalau bertanyakan, kenapa hukum manis dua banding satu? Kenapa ini? Kenapa itu? Seolah-olah mereka siap berdebat dengan Allah. Krisis keimanan, dan percaya bahwa Allah itu Maha Tahu. Ya kan? Kecil-kecilan mungkin kita juga merasa mengalami itu kan Pak. Seorang ditanya, kenapa Anda waktu sholat saya perhatikan Anda melakukan gerakan ini dan Anda membaca situ. Nah, emang kenapa saya yang baca? Ada petunjuknya dari Rasulullah? Kalau dia bilang ada, bisa mana? Kalau kemudian dia mengatakan tidak ada sih contoh dari Rasulullah, lalu kenapa ada lakukan? Biasanya nanti jawabannya adalah bukankah ini lebih baik? Wah itu bahaya. Jawabannya artinya dia ingin mengatakan yang saya lakukan ini lebih baik dari yang dicontohkan Rasul itu nggak terlalu baik, ini yang baik, makanya ini yang saya lakukan. Wah ini berbahaya. Apalagi Allah di dalam Maidah ayat 3 itu sudah menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah sempurna agama Islam. Jangan ditambah-tambah. Kalau ditambah-tambah berarti kita sedang menganggap belum sempurna sehingga harus disempurnakan. Kita mau apa? Urusan agama pasti Rasul yang lebih tahu dia menerima ajaran Islam. Dari mana kita bisa lebih tahu? Kalau urusan dunia, oke. Antum alam lebih murni dunia, kata Rasulullah, kalian lebih mengerti urusan dunia dibanding saya. Makanya ketika ada seorang datang kepada Rasulullah SAW mengaku, Rasul saya minta fatwa. Apa? Ya. Mau bertanya apa? Saya ini sudah berapa kali katanya nanam kurma, buah selalu kecil. Jadi harus bagaimana saya menanam kurma ini Rasulullah? Rasul tersenyum, saudara, saya itu nabi untuk urusan agama. Urusan kamu menanam kurma, tanya ke tukang kurma, ke tukang kebun kurma, ke petani kurma, mereka yang lebih tahu. Nah, kalau Rasul hidup sekarang mungkin orang bisa silahkan di IPB Pak, atau ke Unpad, ke Fakultas Pertanian. Tanya kepada ahlinya, kata Rasulullah. Si orang Arab baru ini tetap ngotot, saya ingin petunjuk dari Rasul. Saya tak tahu kata Rasulullah. Cuma saya pernah dengar katanya harus begini. Ah, itu baik saya lakukan. Jangan tanya ahlinya kan, enggak itu saja katanya. Orang ini dari Rasulullah. Pergi dia, selesai panen dia menemui lagi Rasulullah. Rasulullah, alhamdulillah saya sudah panen. Syukurlah kata Rasulullah. Gimana hasilnya? Berkilat-kilat. Apa kecil? Apa kecil buahnya itu? Maka akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, bukankah saya sudah katakan, tanya ahlinya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini menurut para ahli hadis salah satu sebab asbabul wurudnya hadis ini, sebab timbulnya hadis ini. Kalian lebih mengerti urusan dunia. Tapi kalau urusan agama, ya Rasul yang paling tahu kan. Beliau yang menerima ajaran Islam dari Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita persiapkan diri kita ya, untuk hari Senin mulai berjuang di urusan sahur. Tapi bukan hanya sahur, seluruh hidup kita harus mencapai kehendak. Dengan kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah yang saya lakukan ini layak untuk diridhai oleh Allah atau tidak? Kalau kemudian kita sahur hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, melakukan hubungan suami istri, tapi tidak sahur mata kita dari melihat yang Allah haramkan
katakan, tidak sahur lidah kita dari membicarakan yang haram, tidak sahur akal kita dari berpikir di jalan yang tidak diridhai Allah, tidak sahur kaki kita melangkah ke jalan dan dari jalan yang maksiat. Bagaimana mungkin sahur kita diridhai oleh Allah? Berarti kunci jawabannya adalah ridha Allah itu sebagai hakikat. Syariatnya harus benar, ridha Allah harus bisa kita capai, sehingga ibadah kita tidak menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin sampaikan selamat melaksanakan ibadah sahur. Mohon maaf lahir batin karena sayalah yang selalu kalau setiap pertemuan Sabtu ini yang paling banyak bicara. Sayalah yang kemungkinan besar paling banyak salahnya pada Bapak dan Ibu. Keikhlasannya karena ada sebagian ulama berpendapat dosa yang akan dihapus kalau diterima ibadah sahur kita hanyalah yang langsung dihapus hanyalah dosa menzalimi diri, dosa antara kita dengan Allah langsung. Tapi dosa kita dosa kita kepada Allah karena kezaliman yang kita lakukan pada orang lain, ini pun akan otomatis dihapus tanpa dia minta ampun lagi pada Allah. Asal dengan orang yang dia zalimi itu sudah selesai minta maaf, akses dari kebaikan. Kalau gitu, apa salahnya kalau sebelum Ramadan itu kita saling maaf-maafkan. Manfaatkanlah kalau kita merasa ada kesalahan pada seseorang, kita minta maaf. Mudah-mudahan dengan terbukanya pintu maaf dari orang tersebut semakin terbuka lebar tobat Allah Subhanahu wa taala kita. Hanya ini yang saya ingin sampaikan. Mohon maaf untuk kali ini, Pak. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Selama 13 tahun saya harus meninggalkan Bapak Ibu duluan karena ada acara yang sulit sekali untuk saya hindari. Nanti ada